kewarganegaraan liberal ini cenderung kita tidak ada penilaian ya soal warga negara yang baik, warga negara yang buruk, karena sepertinya kan negara punya peran yang minimal gitu ya. Lebih ke legal status saja mereka masing-masing. Oh, ini warga negara saya, punya hak seperti ini. Tidak terlalu banyak, negara tidak terlalu banyak menuntut kewajiban juga ya mungkin. Jadi gini, ini pertanyaan yang menarik. Jadi sebenarnya kalau kemudian tadi bicara tentang peran negara yang minimal, ketika kita bicara tentang individu itu, mereka yang mengusung tradisi liberal, mereka tidak menafikan fakta bahwa individu juga banyak yang tidak baik, korup, atau kemudian yang punya tindakan yang buruk. Mereka tidak menafikan itu. Tapi mereka lebih menekankan bahwa mereka percaya bahwa individu itu punya semacam innate talent, semacam bakat atau kemampuan, dimana dia itu pasti akan mampu bertindak secara rasional, secara umum, bertindak rasional, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kemudian mereka akan selalu berusaha menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang buruk. Nah, kepercayaan itu yang kemudian membuat mereka, kenapa kemudian negara sebisa mungkin tidak melakukan intervensi. Nah, kalau kemudian soal individu yang melanggar hukum, skala rupa dan sebagainya, tentu saja harus diproses. Kita ingat tadi bahwa ketika ada satu tindakan individu yang kemudian atas nama kebebasan yang melanggar kepentingan orang lain, maka negara boleh bertindak. Mereka tidak menafikan itu. Yeah. Tapi itu tapi tadi, maaf Mas, saya potong sedikit ya. Tapi tadi itu artinya karena melanggar kebebasan orang lain, bukan karena misalnya bertentangan dengan kepentingan publik gitu, atau bagaimana? Ya, karena sepertinya kan fokusnya memang individu dan individu ya itu. Jadi basis mereka memang individu. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang kepentingan publik, kita kepentingan yang terbentuk atas ragam individu yang ada di sana. Jadi kalau kemudian ada kepentingan publik yang kemudian oke lah, ada kepentingan publik, walaupun kita publik dalam konteks itu selalu adalah kumpulan dari agregasi individu yang ada di sana gitu ya. Itu juga negara memang boleh mengatur juga. Jadi selama kemudian dalam konteks di mana mereka exercise their rights itu kemudian bertentangan dengan kepentingan yang lain, kepentingan individu maupun kepentingan publik katakanlah, maka negara boleh mengatur. Kenapa? Karena kalau nggak diatur bisa terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Mungkin order itu mungkin kalau dari liberal, bukan kemudian tidak mungkin, tapi selalu basisnya adalah bagaimana order itu dibangun tanpa melanggar dan menyalahi kebebasan individu sebagai dasarnya. Intinya itu. Nah, itu yang kemudian gerak muaranya ini yang kemudian nanti membedakan dengan tradisi republikan ya, karena fokusnya berbeda ya. Tapi kembali ke tradisi liberal, fokusnya ada di sana. Intinya adalah negara boleh mengatur, negara boleh membuat aturan, tapi jangan sampai aturan-aturan yang ada atau kebijakan yang ada itu melanggar kebebasan individu. Negara boleh mengatur itu adalah mengatur pada hal yang memungkinkan kebebasan individu tidak bisa diterapkan. Gitu. Jadi misalnya kemudian menjamin keamanan itu tugas negara. Sama kalau nggak aman kan individu nggak bisa punya kebebasan. Menjamin ketertiban hanya sebatas itu. Tapi ya itu dilemanya. Menjamin kebebasan, menjamin ketertiban dengan aturan-aturan yang aturan itu tidak melanggar kebebasan individu. Gitu. Jadi marahnya itu selalu begitu. Selalu individu. Selalu ada di sana. Karena memang itu tadi. Yang utama, yang konkret itu individu, bukan masyarakat atau kelompok. Nanti ada banyak variannya. Ini salah satu pandangan yang umum ya tentang individu. Tapi nanti ada banyak varian-variannya. Kalau liberalisme ini kan juga nanti ada versi tengahnya, versi kanannya, versi kirinya. Misalnya itu ada. Tapi secara umum sebenarnya adalah kebebasan individu dan otonomi itu menjadi mantra dasar dari tradisi liberal. Gitu. Jadi fokusnya ada di sana. Jadi seperti tadi ya, kebebasan individu dan kemudian otonomi tadi itu. Jadi tidak boleh kemudian ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat individu tidak lagi bebas, tidak bisa mengklaim haknya, dan kemudian mereka tidak lagi menjadi otonom. Memang kalau tadi Mas Adi menyebut menarik tadi soal aktif pasif sekali. Nah itu memang salah satu kritik terhadap tradisi liberal itu adalah karena mereka banyak mementingkan hak, maka kemudian aspek pasifnya menjadi lebih dominan.
warga negaranya pasti. Jadi kalau kita bicara hak dan kewajiban, kewajibannya itu kemudian menjadi sangat minimal. Iya. Jadi salah satu kritik terhadap tradisi warga negara liberal itu adalah bagaimana kemudian tradisi liberal karena lebih banyak mementingkan hak, dia kemudian kewajibannya menjadi minimal. Nah, contohnya apa? Ya pajak, ikut pemilu. Misalnya gitu-gitu. Iya, Jadi formal gitu ya, kan. betul, kewajiban formal yang minimal kan. Gitu. Iya. Semua orang melakukan itu. Di luar itu ya serahkan pada kemudian Negara. serahkan pada individu. Oh, individu. Nah, Iya. yang penting kewajiban-kewajiban bayar pajak, kemudian memilih pada konteks pemilu dan hal yang lainnya itu dilakukan. Itu saja. Itu yang kemudian nanti menjadi kritik keras tradisi republikan terhadap tradisi liberal karena terlalu mementingkan hak dan lupa akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.